Kabar baik untuk kamu yang mau masuk UI, GP Media lagi buka paket tryout Simak UI dengan ratusan soal prediksi, pembahasan video dan juga kelas online. Mulai dari 25.000, kalian bisa daftar di sini. Untuk kamu yang mau masuk UI, jangan bingung. Yuk ikut bersama kami kelas online dan tryout Simak UI di GP Media. Bersama kakak di sini, kami tunggu ya. Anyway, GP Media lagi buka paket tryout UTBK IPB. Benefitnya selain TO, kalian bisa dapetin ratusan soal prediksi, pembahasan video dan juga kelas online. Nah, mulai dari 25.000 kalian bisa langsung daftar di sini. Kalau kamu mau ikut UTBK IPB, yuk kerja di GP Media. Semangat. Dadah. Sebelum aku kasih tahu informasinya, aku mau ngingetin lagi nih kalau GP Media lagi buka tryout. Nah, dari 15.000 aja kalian udah bisa dapetin fasilitas 3 kali tryout, dapat ebook, video pembahasan, prediksi kelolosan PTN, dan juga ada kelas online-nya loh. Jadi buruan, tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang. Oke, kita langsung bahas soal yang pertama. Ini tentang integral substitusi. Jadi caranya adalah kita bakal misalkan bentuk yang kompleks di sini itu sebagai satu variabel gitu kan. Ya, misalkan kita U gitu ya. U sama dengan 2 min X kuadrat. Kita misalkan yang dalam pangkat ini ya gitu. Nah, kemudian ciri-cirinya kapan kita menggunakan integral substitusi? Yaitu ketika pangkat di sini dengan pangkat yang bentuknya kompleks itu selisih 1 ya. 1 sama 2 kan selisih 1 ya. Nah, setelah itu kita bakal turunkan ya U ini terhadap si X ya. Jadi kita turunkan U ini terhadap X-nya. Nah, turunan dari ini apa ya? Gampang aja, minus 2X kan ini. Oh, berarti kalau kita balik ya, atau kita kali silang, dx sama dengan du per min 2x ya. Nah, inilah persamaan 1. Nah, kemudian ini akan kita jabarkan integral min 1 sampai dengan 2 px ya. Ini kita misalkan sebagai U tadi ya. Jadi U pangkat 3 dong. Ini jadi U pangkat 3 ya. Kemudian dx-nya kita akan substitusikan persamaan 1. Bahwasanya du per min 2x ya. Nah, katanya hasilnya adalah minus 15 per 2. Ini kita bisa coret dulu, perhatikan ya. Minus sama minusnya kecoret. Kemudian di sini 2 sama 2 kecoret. X sama X kecoret. Jadi apa? Tinggal apa? Tinggal integral min 1 sampai dengan 2 ya. Ini P-nya kan konstanta, jadi kita bisa taruh di luar ya. U pangkat 3 diintegralkan terhadap U gitu kan. Sama dengan 15 ya. Nah, setelah ini kita bakal pindahkan dulu deh P-nya ke sini ya. Nah, supaya nggak pusing. Nah, kemudian setelah ini tinggal kita integralkan ini secara normal. Jadinya 1/4 U pangkat 4 dari min 1 sampai 2. Katanya sama dengan 15 per P. Nah, tinggal masukin atau kita balikan dulu. U-nya itu adalah apa tadi? U-nya adalah 2 min X kuadrat pangkat 4 ya. Batas dari min 1 sampai 2 sama dengan 15 per P. Nah, setelah ini kita tinggal masukkan batas atas dikurangi dengan batas bawah ya. Yuk, kita masukin dulu batas atas ya. Batas atasnya itu adalah 2. Berarti 2 kuadrat pangkat 4 dikurangi dengan kita masukkan batas bawah. Sekarang 2 min 1 kuadrat pangkat 4. Katanya hasilnya 15 per P. Ya udah, ini seperempatnya kita keluarkan ya. Seperempatnya kita keluarkan, jadi tinggal ini sama ini. Berapa nih? 2 dikurangi 4. Berarti min 2 pangkat 4 16. Kemudian yang ini seperempatnya udah keluar. 2 dikurangi 1 kuadrat. 1 pangkat 4 tetap 1 ya. Sama dengan 15 per P. Loh, ini kan hasilnya 15 nih. Ya enggak? Nanti coret sama ini dong. Ya udah, P-nya berarti sama dengan 4 gitu ya. Sip, tuh jawabannya yang D. Next, soal yang kedua, di sini tentang vektor. Ini gampang aja. Biasanya kita jabarkan bentuk seperti ini sangat familiar ya. Bahwasanya kalau ada A ditambah B, nanti kalau kita jabarkan jadi A kuadrat ditambah B kuadrat ya, ditambah dengan 2AB. Sedangkan A min B, ini kalau dikuadratkan ya. Nah, kalau A min B kuadrat adalah A kuadrat ditambah dengan B kuadrat dikurangi dengan 2AB ya. Nah, sekarang kita punya info ya. Info bahwasannya A ditambah B itu adalah 8 ya. Berarti 8 kuadrat, ini 4 ya. B-nya itu panjang B-nya 6 ditambah dengan 2AB. Nah, kita akan cari dulu 2AB-nya berapa gitu ya. Ini 64, oke, ini 16, ini 36 ditambah dengan 2AB. Sehingga 264, ini kan 52 ya, ditambah dengan 2AB, sehingga 2AB-nya itu adalah, tinggal dikurang aja, 12 ya, ini adalah 2AB. Kemudian kita substitusi ke persamaan yang bawah. Nah, ini kita cari A min B kuadrat, A-nya itu tadi 4 ya, kemudian B-nya itu 6, nah ininya adalah 12 ya. Jadi kita substitusikan situ toh. Ya, sip. Jadi A minus B kuadrat sama dengan 4 kuadrat itu 16, 36 dikurangi dengan 12.
16 dikurangi 12, 4 tambah dengan 36 berapa? 40 ya. Oh, berarti sekarang kita balikan lagi, kita akarkan kedua ruas, jadinya akar 40 atau 2 akar 10 ya. So, jawabannya yang B. Oke, next, ke soal yang ketiga. Jika suku ketiga ditambah suku keenam. Nah, kalau soal tipe seperti ini, tinggal kita jabarkan dulu aja ya, simple. Kita jabarkan dulu gimana nih pemodelannya. Katanya sama dengan 3 kali suku keempat, gitu ya. Nah, ini deret aritmatika ya. Oke. Seperti kita tahu deret aritmatika, kalau ada UN atau suku ke N ya, itu rumusnya adalah A ditambah N min 1B. Sedangkan jumlah ya, kalau jumlah itu adalah N per 2, kemudian 2A ditambah N min 1B. Ini kalau jumlah suku ke N ya. Jumlah suku pertama ke N gitu ya. Kalau ini adalah suku ke N ya. Oke. Jadi kalau kamu bisa dua tipe ini ya, dua bentuk rumus ini ya, gampang aja gitu untuk memecahkan solusi pertanyaan ini gitu kan. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingan suku ke-10 ya dan suku ke-8 ya. Sorry, ini tadi belum tertambah jumlah ya. Jumlah 10 suku pertama dan 8 suku pertama maksudnya ini ya. Jumlah suku 10 pertama, jumlah 10 suku pertama dan 8 suku pertama. Yang ditanya ini ya. Ya udah tinggal kita jabarkan aja ini kan poinnya. Ini adalah clue satu-satunya. Berarti kalau U6 jadinya adalah A ditambah 5B ya. Ini UO, ini U3 ya. U3 sorry. Berarti kalau U3 A ditambah 2B ya. Nah, U6 adalah A ditambah dengan 5B. Sama dengan 3 kali, ini harus dikurung. Kalau U4 adalah A ditambah 4 kurangin 1 aja, 3B. Berarti ini A ditambah dengan A adalah 2A. 2B ditambah 5B adalah 7B. Nah, ini jadinya 3A ditambah 9B. Coba pindahkan yang satu variabel ya. Jadinya kebalik ya. A-nya ke kanan aja deh. Ini ke kiri ya. Jadinya apa? Berarti jadi A sama dengan min 2B. Nah, kemudian kita bakal langsung aja ke pertanyaannya. Di sini perbandingan jumlah 10 suku pertama artinya apa? S10 kan? Ya udah, dibandingkan dengan jumlah 8 suku pertama. Gitu. Ya udah, ini berarti 10 per 2 ya. Kita gunakan rumus yang ini. Kemudian rumusnya 2 kali A. A-nya itu min 2B ya. Berarti di sini bakal jadi 2A berarti min 4B ya. Min 4B. Kemudian ditambah dengan N min 1B. Ini 10 tinggal kurangin 1 jadinya 9B bagi ini 8 per 2 sama 2A ya min 4B berarti karena 1A nya kan min 2B. Berarti kalau 2A kan tinggal dikalikan 2 aja gitu ya. Ditambah dengan N min 1B. N nya kan 8. 8 kurangi 1. 7B. Jadi apa nih? Ini 2 nya kita coret. Jadi tinggal 10. Ini min 4 tambah 9 jadi 5B ya. Jadi tinggal 8 bawahnya. Nah, 7 dikurangi 4 berarti 3B. Ini kan coret ya. Nah, bisa diperkecil lagi nggak nih? Ini bagi 2 ya. 5, 4 ya. Jadi 25 per 12 ya, 4 kali 3 12. Oke, sip. So jawabannya yang C. Oke, next. Jika pasangan PQ adalah solusi dari sistem persamaan ini, maka nilai P kuadrat dan 2Q ya udah berarti ini kan ibaratnya ini sebagai A sama B gitu kan ya, A, B. Ini sih paling enak, kita akan eliminasi dulu ya. Kenapa eliminasi? Karena di sini poin B-nya sama, benar nggak sih? Jadi kita bisa hilangkan dulu B-nya. Jadi apa? 1 per A tambah 1 dikurangi dengan A sama dengan 2 kurangi 1, 1. Nah, setelah ini kita tinggal samakan aja penyebutnya ya. Jadi 1, ini minus A dikali dengan A tambah 1 per A tambah 1, gitu kan, sama dengan 1. Jadi samakan penyebut, ini tinggal kalikan aja. Tinggal dikalikan saja ke atas gitu ya. Kayak misalkan ini, setengah dikurangi 3, ya ini kaliin ke sini. Jadinya 1 dikurangi 3 kali 2 per 2 ya. Cara cepatnya kan seperti itu. Oke, setelah disamakan penyebut, ini tinggal gimana? Kita bakal cari A-nya berarti ya. Jadi ini 1 min A kuadrat, kita kalikan situ, ini kalikan situ minus A ya. Ini kalau kali silang jadinya A tambah 1. Nah, ini kita pindah ruaskan ke kanan semua deh. Jadinya A kuadrat tambah 2A ya. Nah, ini kan A tambah A nih jadi positif. Ini satunya habis ya, sama dengan 0. Berarti ini kita keluarkan A, ini A tambah 2 gitu kan ya. Nah, and then berarti A-nya itu bisa 0 atau A itu bisa min 2 gitu kan ya. Ya udah, kalau misalkan A-nya 0 berarti kita masukin aja ke persamaan ini ya, yang kedua nih. Kalau A-nya 0 berarti B-nya 1. Itu aja simpelnya kan. Nah, sekarang kalau misalkan A-nya itu min 2, ya, A-nya min 2 nih, berarti B-nya itu adalah 3 ya, supaya hasilnya 1. Tinggal dicek aja nih, mana yang benar antara ini sama ini kan. Oke, langsung ke pertanyaannya adalah P kuadrat ditambah 2Q. Nah, ini kan solusinya kan. Ini sebagai P ya A itu. Ini sebagai Q B. Ya udah, kita coba dulu yang 0 ya, 0,1 nih.
Jadi 0 kuadrat ditambah 2 kali 1. Jawabannya ada nggak? 2 ya, ini ada. Nah sekarang kita coba yang kanan ya. Kalau A-nya minus 2 berarti minus 2 kuadrat ditambah 2 dikali 3. Jadi ini kan 4 ya. 4 ditambah 6, 10. Nah ini nggak ada di opsi ya. Ya udah simple aja. Berarti kita pilih yang ada di opsi, yang B. Oke lanjut ya. Diketahui fungsi f dengan fx min b per x ya. Itu sama dengan x. Ya. B-nya nggak boleh 0. Jika terdapat dua nilai x yang memenuhi f 2x dikali f inverse x tambah 2b sama dengan min 4bx, maka jumlah kedua nilai tersebut adalah berapa? Nah kita analisis dulu nih bentuk soalnya ya. Oke, berarti kita bakal bikin dulu ini ya. Ini kan f x min b per x sama dengan x. Nah ini kita bakal tukar menggunakan metode inverse, masih ingat ya? Kalau jadi inverse berarti ini masuk, ini keluar ya. Jadi ditukar ya. Fx sama dengan x min b per x. Nah, kita misalkan dapatkan dulu ini persamaan 1. Atau kalau misalkan kita pengen dapat fx-nya, nah ini kita tinggal inversekan lagi ya. Gitu. Berarti kalau menggunakan metode masih ingat kan nih? Ini kan misalkan ditambah 0 kan nggak ada angkanya. Ini naik ke atas ya, jadi 0 nggak usah dituliskan, ya, jadi minus b doang. Nah ini angka 1 berapa? Ini angka 1 kan depannya. Nah 1 dikali negatif. Di x min 1. Jadi masih ingat teori inverse gini ya, kalau ada ax plus b per cx tambah d, nah inverse jadi apa? Jadi d-nya ke atas minus d. Sedangkan ini minus A-nya ke bawah. Gitu. Jadi CX minus A. Nah itu harus tahu metode inverse seperti itu ya. Nah, jadi kita sudah dapatkan dua fungsi nih sebetulnya ya. Cuman apakah kita bakal gunakan keduanya ini atau tidak ya. Kita simpan dulu aja sebagai data ya gitu ya. Ada dua data. Nah sekarang kita bakal jabarkan ini sebetulnya ya. Karena katanya dalam fungsi ini atau persamaan ini, itu nanti terdapat dua nilai X ya. Kita jabarkan pakai warna merah deh supaya enggak puyeng ya. Berarti f2x ditambah inverse x ditambah dengan 2b sama dengan min 4bx. Ini f inverse-nya kita ganti yuk jadi ini nih. Masukin persamaan 1. F inverse-nya sama dengan apa tadi di sini? Ini kita hapus lagi ya supaya rapi. X min b per x gitu ya. Sekarang kita ganti nih f inverse ini jadi x min b per x gitu ya. Kemudian ditambah dengan 2b. Oke, sama dengan min 4bx. Kita rapihin yuk, jadi apa nih? Ini kan x bisa kecoret ya. Ini tinggal kalikan, jadinya 2x. Ini kalikan ke situ, jadinya min 2b. Ditambah dengan 2b, sama dengan min 4bx. Nah, kalau udah kayak gini gimana nih? Ini tinggal dicoret aja, berarti habis. Sehingga f2x sama dengan min 4bx gitu ya. Oke, berarti kita bakal samakan aja ya. Oh, kita kan punya data fx di sini ya. Berarti kalau kita pengen gantiin y2x, ya udah tinggal kita ganti semua x di sini jadi 2x. Jadi kalau kita bikin f2x itu sama dengan minus b per 2x min 1 gitu ya. Nah, ini kan persamaan 3 jadinya. Nah, kita akan masukkan ke sini bahwasanya f2x itu adalah min b per 2x min 1 sama dengan min 4bx. B-nya kan bisa kita coret ya. Kita kali silang berarti 1 sama dengan ini kalikan ke situ ya. Jadi min 4x dikalikan dengan 2x min 1. Ini tinggal dijabarkan aja, berarti kan jadinya ini kalikan ke situ jadinya minus 8x kuadrat. Ini jadinya plus 4x ya. Atau kalau kita pindah ke kiri semua, dia 8x kuadrat minus 4x. Ntar kita cek dulu ya. Olah, ini ada minusnya nih. Teman-teman harus jeli ya, di sini ada minusnya juga. Ini minusnya sudah kecoret ya, tak? Nih, ini kecoret ya, kita bisa coret, berarti ini udah nggak ada minusnya. Dia udah nggak ada minusnya, ya. Kita rapiin lagi. Jadi tinggal apa? Berarti tinggal 1 sama dengan 8x kuadrat min 4x ya. Atau kita pindah ke kanan semua, 8x kuadrat min 4x min 1 sama dengan 0. Nah, kalau udah seperti ini ya, gampang aja buat nyari. Yuk, penjumlahan x-nya. Pakai rumus apa? Minus b per a. Betul? Ini B-nya min 4, min kali min jadi positif 4, A-nya itu 8, jadinya setengah dong ya. Yaudah, berarti ini penjumlahan akarnya ya, 1/2 yang C. Oke, lanjut. Dalam kotak terdapat 5 bola merah, 5 merah, 6 bola putih, nah kemudian diambil 3 bola gitu kan, secara acak. Maka peluang mendapatkan bola putih. Nah, di sini nggak dituliskan bola putihnya berapa, berarti bisa bola putihnya 1, bisa bola putihnya 2, atau semuanya ketiga-tiganya bola putih. Nah, daripada kita harus mencari ketiga peluang ini, berarti kita mending cari komplemennya. Peluang 100% kan 1 ya. 1 dikurangi dengan peluang tidak terambilnya bola putih ya. 0 putih gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan komplemen ini ya. Oke, komplemennya. Jadi kita cuma sekali ngitung aja. 1 dikurangi. Nah, sekarang peluang tidak ada bola putih. Berarti semuanya merah kan? Ya udah, simple.
5, merahnya ada 5, diambil 3. Terus kemudian bolanya semuanya ada 11, diambil 3. Tinggal 1 dikurangi 5C3 itu kan berarti 5 faktorial ya. Dibagi dengan dikurangin berarti 2 faktorial, 3 faktorial ya. Dibagi dengan 11 faktorial dibagi 11 dikurangi 3 berapa? 11 kurangi 3 itu 8 faktorial. Kemudian kalanya 3 faktorial ya. Ini bisa kita coret dulu. Oke, berarti tinggal berapa nih? 1 dikurangi, ini kalikan ya, atau gini, 5 dikurangi 2. Berarti ini kan 5 faktorial. Ini 2 faktorial. Jadi kalau dijabarkan ini, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, bawahnya 2 kali 1 kan. Ini kita coret. Jadi tinggal 5 kali 4 kali 3. Gitu ya. Oke, sip. Nah, sekarang bawahnya adalah 11 faktorial dibagi 8 faktorial. Berarti ini kan 11 kali 10 kali 9 kali 8 faktorial ya. Nah, 8 faktorial nanti dicoret. Jadi tinggal 11 kali 10 kali 9 ya. Nice. Nah, jadi teman-teman harus bisa ngitung cepat di sini ya. Karena berpacu dengan waktu gitu kan. Ini 10 dibagi 5 dapat 2 di bawah. 9 bagi 3 dapat 3 di bawah. Berarti tinggal 4. Oh, bisa dibagi nih. 4 dibagi 2, 2. Berarti tinggal berapa tuh? Ini simpel banget. 2 per 33 ya. 2 per 33. Berarti ini kan 1 itu kan 33 per 33 ya. Nah, kita samakan penyebutnya. Tinggal dikurangin atasnya 31 per 33. Nah, inilah peluang terambilnya bola putih. Ya, berarti yang E. Oke, next soal yang terakhir ini tentang turunan. Nah, ini agak kompleks nih kayaknya ya. Kita tuliskan dulu. Katanya fx sama dengan 3x ditambah 2022 ditambah g dalam kurung x kuadrat ditambah 1. Semuanya pangkat 2 ya. Nah, ini ada keterangan ya. G2, G aksen 2 sama dengan min 3, maka F aksen 1. Nah, kalau ditanya turunan, ya udah kita tinggal turunkan dulu aja ini. Caranya pangkat kali ke depan gitu kan ya. Ini tulis lagi, kemudian pangkatnya dikurangin 1. Jadi tinggal pangkat 1. Nah, kemudian turunkan dalamnya ini jangan lupa ya. Turunan 3x itu 3, turunan 2022 nggak ada x-nya, berarti nggak ada. Turunan ini adalah berarti ya G aksen x kuadrat tambah 1 dikali turunan dalamnya 2x ya. Nah, tinggal diganti 1 sih semuanya, x-nya kita ganti 1 ya. Berarti 3 kali 1 3. Ini 2022. Ini kan 1 kuadrat ya. 1 kuadrat 1 tambah 1 adalah G2. Ini kan jadinya G2. G2 itu nilainya minus 3. Jadi kita tuliskan ini minus 3 pangkat 1. Oh, ini dikali 3 ditambah ini juga sama ya. Kan x-nya 1 nih. 1 kuadrat 1 ditambah 1 2. Berarti G aksen 2 ini. G aksen 2. G aksen 2 juga nilainya sama nih ya. Minus 3. Jadi dikurangi 3 dikalikan dengan 2x. Nah, ini hati-hati ngitungnya ya. Jangan sampai ini F1. Jangan sampai keliru nih. Ini min 3 sama 3 coret ya. Jadi ini tinggal 2022 ya. Nah, ini nggak boleh dicoret dulu 3 sama min 3. Karena ini ada perkalian. Berarti 3 dikurangi 6x ya. X-nya tadi 1 ya. Oke, jadi ini kita ganti 1. Ya, 1 nggak ngaruh ya. 1 kan 1. 1 kali 6 tetap 6 gitu kan. Oke, ini gimana? Berarti kita cari bentuk yang 2 dikali 2022. Ini minus 3 ya. Oh, ini kita kalikan nih ya. Supaya ada bentuk hasilnya berarti jadi min 6 dikalikan dengan 2022. Oke, sampai sini aja cukup. Nggak usah dikaliin lagi karena udah ada di opsi gitu kan ya. Oke, sip ya.